Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atif Fatur Yudon Aziza, NIM 18053047. Kali ini saya akan membahas tentang akuntansi PPN keluaran. Menurut Agustinus dan Kurniawan, menyatakan pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai terhutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak, pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, lalu ekspor barang kena pajak. Penjualan tunai, apabila penjualan jasa atau barang dilakukan secara tunai, maka perusahaan harus segera menerbitkan faktur pajak karena pembelian yang membayar tunai pada umumnya akan keberatan atau tidak bersedia untuk menerima faktur pajak yang tertunda. Bagi perusahaan penjual, faktur pajak merupakan dasar pencatatan PPN keluaran yang dipungut. Nah, penjualan kredit, masalah yang timbul dalam pencatatan PPN keluaran apabila perusahaan penjual barang atau jasa secara kredit adalah kemungkinan adanya perbedaan antara saat penyerahan barang atau jasa dengan saat pembuatan faktur pajak. Seperti diketahui bahwa faktur pajak dapat dibuat pada akhir bulan setelah terjadinya transaksi penyerahan barang atau jasa. Dilihat dari sisi perpajakan, karena faktur pajak belum diterbitkan, meskipun barang atau jasa telah diserahkan, PPN belum terhutang sehingga belum perlu dicatat. Tetapi di sisi lain, ditinjau dari prinsip akuntansi, saat penyerahan barang atau jasa merupakan salah satu pengakuan pendapatan atau pelepasan aktiva. Pencatatan PPN keluaran seharusnya mempertimbangkan dua hal tersebut. Yang pertama yaitu retur penjualan. Barang yang diterima kembali saat dari pembeli karena rusak atau sebab-sebab lain merupakan salah satu pembatalan atau pengurangan jumlah penjualan. Oleh karena itu, atas barang tersebut menjadi tidak terhutang. Dengan kata lain, retur penjualan akan mengurangi PPN keluaran. Retur penjualan dapat terjadi pada saat faktur pajak belum dibuat atau setelah faktur pajak dibuat. Pemberian secara cuma-cuma, pengambilan barang dan persediaan selain dijual. Menurut Undang-Undang PPN 1995 dikategorikan sebagai penyerahan barang kena pajak. Contohnya dalam hal misalnya pengambilan barang untuk pemberian cuma-cuma atau hadiah, sampel untuk promosi dan pemakaian atau konsumsi sendiri. Dengan demikian, atas pengambilan barang tersebut dikenakan tarif PPN karena dianggap sebagai penyerahan barang kena pajak. Tetapi dalam hal ini, dasar pengenaan pajaknya adalah harga pokok barang yang bersangkutan, bukan harga jualnya. Lalu ada tarif pajak pertambahan nilai menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2000 pasal 7. Adalah yang pertama, tarif pajak pertambahan nilai adalah 10%. Yang kedua adalah tarif pajak pertambahan nilai adalah atas ekspor barang kena pajak adalah 0%. Yang ketiga, dengan peraturan pemerintah, tarif pajak dapat diubah serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya adalah 15%. Lalu yang terakhir adalah pajak pertambahan nilai untuk pabrikan, yaitu senilai 10% untuk perhitungan pajak keluarannya. Nah, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.